Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Nama saya Sastika Dewi Kabaumai. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi perilaku konsumen dan segmentasi pasar untuk memenuhi nilai UAS dari psikologi konsumen. Nah, kita diberikan tugas untuk menganalisa mengenai suatu iklan, yaitu iklan produk Citra. Akan saya tampilkan cuplikannya di sini. Nah, kita sudah lihat ya, kita sudah lihat iklan dari produk Citra. Di iklan tadi ada kata-kata mengenai Indonesia kaya akan budaya dan kulit yang beragam. Menjadi perempuan cantik Indonesia berarti merangkum perbedaan dan menghargai keunikan kulit kita. Bersama Citra, rayakan ragam cantik Indonesia dengan membanggakan dan merawat budaya, alam, dan ragam kulit Indonesia. Jadilah bagian untuk sejuta inspirasi untuk sejuta jiwa lainnya. Karena hanya kita yang dapat menjaga pancaran cantik Indonesia. Share kulit cantik Indonesiamu dan tunjukkan bahwa kita bangga dan merawat dan berjanji untuk selalu merawatnya. Nah, dalam iklan Citra tersebut apa sih yang paling menonjol? Ya, yang paling menonjol yang saya lihat adalah kaya budaya, kulit yang beragam, beragam cantik Indonesia, keindahan alam, dan juga Maudy Ayunda dan model-model iklan lainnya. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Jadi kita ketahui bahwa begitu banyak pulau, begitu beragam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda berbeda rambutnya ya. Jadi memang begitu beragam Indonesia. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa fenomena yang terjadi di konstruksi sosial masyarakat Indonesia adanya sikap atau pendapat yang mengatakan bahwa kulit putih itu adalah kulit yang cantik, sedangkan kulit yang gelap itu tidak begitu bagus, tidak cantik begitu ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa judul yang saya temukan di internet mengenai rasialisme dalam skincare, alasan kulit putih dianggap lebih cantik. Kemudian ada apa dengan kulit hitam? Lalu kenapa kulit putih itu cantik dan kulit hitam itu jelek? Diejek karena hitam, wanita ini malah sukses jadi model. Jadi ini fenomena atau masalah yang terjadi di masyarakat kita. Padahal Indonesia itu kan tadi beragam ya, karena banyaknya suku begitu. Namun Indonesia kok ada sikap rasialisme mengenai hal tersebut. Nah, Citra Citra ini menggunakan fenomena ini sebagai strategi marketingnya untuk merangkul semua wanita yang diperlakukan tidak adil oleh stereotip cantik itu harus berkulit putih untuk mempromosikan produknya. Jadi dia menggunakan stereotip yang ada yang beredar di masyarakat mengenai wanita yang cantik itu harus berkulit putih, sedangkan wanita yang tidak cantik itu ya kulitnya yang nggak putih. Dengan demikian, orang-orang yang merasa bahwa kulitnya tidak putih seperti saya ya, akan merasa bahwa, oh saya berarti saya nggak cantik ya. Nah, Citra menggunakan fenomena ini untuk merangkul semua perbedaan tersebut menjadi bahwa walaupun kita berbeda-beda warna kulit, tapi kita itu cantik loh dengan porsinya masing-masing.
Dalam studi perilaku konsumen, menurut Mangku Negara, perilaku konsumen dipengaruhi oleh persepsi, proses belajar, motivasi kepribadian individu, sikap, keyakinan, dan konsep pilih. Nah, dalam perilaku konsumen tadi ada pendekatan antropologi. Saya mengambil pendekatan antropologi dan pendekatan psikologi di sini. Pendekatan antropologi itu teori ini berpendapat bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dalam konteks yang lebih luas seperti lingkungan budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Sehingga membentuk sikap dan merupakan petunjuk mengenai nilai-nilai yang akan dianut oleh seorang konsumen. Nah, dalam video iklan tadi sangat jelas telah menggambarkan konteks sosial seperti budaya dan subbudaya dari kain tenun, tarian, gamelan, angklung, pakaian, bahkan bentuk fisik dari model-model iklannya. Itu ada yang tadi menggambarkan dari suku mana ya, batiknya menggambarkan dari batik yang mana, batik daerah yang mana. Itu kan menggambarkan budaya dari setiap daerah. Nah, selain itu juga dalam iklan tersebut saya juga melihat ada nilai-nilai untuk melestarikan budaya dan alam kita. Nah, kemudian ini teori psikologi mengenai teori motivasi ya. Dalam teori motivasi, perilaku konsumen didorong untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan hasrat dan keinginannya. Intinya adalah membuat dirinya nyaman. Ketika produk lainnya hanya menggunakan model yang berkulit putih sebagai representasi produknya, Citra ini menggunakan menggunakan beberapa model yang mempresentasikan berbagai warna kulit asli Indonesia. Sehingga warna kulit lainnya pun merasa diterima, memberikan kenyamanan dengan mengurangi tekanan masyarakat mengenai standar warna kulit yang cantik. Lalu ada teori pembelajaran kognitif. Woolfolk mengatakan bahwa kognitif merupakan satu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, pembelajaran menyangkut pengolahan mental yang kompleks terhadap informasi, serta menekankan peran motivasi dan proses mental dalam menghasilkan tanggapan yang diinginkan. Dalam proses pembelajaran kognitif ini, saya menemukan beberapa, di sini saya paparkan tiga hal yang saya jumpai dalam produk iklan Citra tersebut. Yang pertama adalah pengulangan, yang kedua adalah uh, ukuran sikap dan perilaku pada kesetiaan merek, yang ketiga adalah ekuitas merek atau brand equity. Nah, dalam pengulangan dan penyajian itu mengenai menahan informasi jangka pendek hingga jangka panjang. Penyandian itu sendiri adalah proses memilih citra kata atau gambar guna menggambarkan objek yang dirasakannya. Nah, dalam produk iklan citra tersebut, saya menemukan pengulangan kata ragam cantik ya, seperti misalnya hashtag di awal iklan dengan Citra mempersembahkan hashtag ragam cantik Indonesiaku. Lalu juga, yuk ikutan aku untuk pancarkan ragam cantik kulit Indonesiaku. Di ukuran sikap dan perilaku pada kesetiaan merek, perasaan konsumen secara keseluruhan terhadap merek dan merek, terhadap produk dan merek, serta maksud pembelian mereka. Sedangkan ukuran perilaku didasarkan pada berbagai tanggapan yang dapat diamati terhadap stimuli promosi, perilaku pembelian daripada sikap terhadap produk atau merek. Jadi ketika konsumen membeli produk Citra, ia memiliki sebuah perasaan terhadap produk itu dengan maksud-maksud tertentu. Nah, maksud-maksud ini bisa kita lihat tadi di teori motivasi tadi ya. Jadi ketika mereka membeli produk Citra itu, mereka merasakan bahwa perasaan hanya Citra yang dapat
memahami mereka. Hanya Citra yang dapat mengerti bahwa saya itu juga cantik dengan segala perbedaan saya gitu. Lalu ada ekuitas merek atau brand equity. Di ekuitas merek ini, brand loyalty Citra memiliki pelanggan setia. Jadi yang bermain adalah brand loyalty-nya. Nah, Citra ini memiliki pelanggan setia. Karena itu, pada tahun 2016, merek ini bahkan mendapatkan penghargaan sebagai Indonesian Customer Loyalty Awards. Selain itu juga ada name awareness. Jadi siapa sih yang tidak tahu produk Citra? Produk Citra itu dijual bahkan di kios-kios kecil ke sampai ke toko-toko yang berskala besar begitu. Lalu juga perceived quality. Quality-nya bisa dikatakan bagus ya. Lalu ada brand association. Brand association ini uh, berhubungan dengan brand ambassador misalnya. Jadi memang Maudy Ayunda, siapa yang tidak tahu itu Maudy Ayunda ya? Seorang yang sangat menjadi inspirasi dari wanita-wanita muda Indonesia. Lalu juga berkaitan dengan dengan aset brand tersebut. Nah, si produk Citra ini dia memiliki banyak aset. Dia nggak hanya tentang lotion saja, tapi dia juga punya produk-produk lainnya. Selain itu, dia juga punya rumah cantik Citra ya untuk perawatan atau spa. Lalu kita lihat tentang segmentasi pasarnya. Menurut saya, produk Citra ini dia sangat sangat advance sekali. Jadi dia menggunakan uh, segmentasi pasar yang menggabungkan seluruhnya. Jadi hasilnya memang lebih maksimal. Kita bisa melihat dari dia menggunakan profil psikografis demografis. Gitu. Jadi penggabungan dari psikografis dan demografis sehingga hasilnya itu menjadi lebih baik, lebih maksimal dibandingkan hanya menggunakan psikografis saja atau demografis saja. Nah, di psikografis dan demografis ini saya menemukan bahwa dia menggabungkan seluruh kelas sosial, seluruh gaya hidup dengan karakteristik kepribadiannya masing-masing. Lalu juga dia uh, menggabungkan dari berbagai kegiatan. Kita bisa lihat di dalam iklan tersebut ada berbagai kegiatan, berbagai aktiviti. Ada yang menanam pohon, gitu. Ada yang bikin kain tenun. Lalu juga ada yang bikin gabah. Jadi berbagai aktiviti itu digabungkan. Lalu sistem demografis ya, kita bisa lihat bahwa di sana banyak menggunakan wanita-wanita muda. Sehingga sepertinya usia yang memang ditargetkan oleh produk Citra tersebut adalah usia remaja dan usia dewasa awal. Lalu gendernya itu memang cenderung ke perempuan, lalu dengan beragam pendapatan atau beragam pekerjaan. Seperti tadi ada yang menenun ya pekerjaannya sebagai pembuat kain tenun. Lalu juga ada segmentasi geodemografis, jadi tentang gaya hidupnya seperti apa, dan juga kebiasaan konsumsi yang sama. Jadi menurut Citra ini, di Citra ini kita bisa melihat kedekatan berbagai orang, tapi dengan berbagai karakter itu mereka punya gaya hidup yang sama. Mereka ingin melestarikan Indonesia, mereka ingin melestarikan budaya, dan ini juga berkaitan erat dengan value dan lifestyle sistemnya. Begitu. Jadi dari sini kita bisa belajar dari produk kita bisa belajar cara untuk menarik pembeli agar pembeli tersebut bisa membeli produk kita. Baik, terima kasih bagi yang sudah melihat dan mendengarkan presentasi ini. Semoga selalu sehat.